Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita akan bersama-sama belajar hukum kekalahan energi dan konversi energi. Sebelum itu silahkan dibuka dulu paketnya halaman 133. Pada kesempatan kali ini kita mencoba belajar dari sumber yang lain, yaitu sosial media dari YouTube. Karena dari sini nanti kita akan bisa belajar berulang-ulang dari mana saja dan kapan saja. Baik, kita mulai. Hukum kekekalan energi dan konversi energi. Jadi pada dasarnya energi itu tidak dapat diciptakan dan juga tidak dapat dimusnahkan, hanya bisa berpindah atau berubah dari energi satu ke energi yang lain. Untuk ilustrasi, jadi setiap ada di sekitar kita itu sebetulnya ada energi-energi yang sebetulnya ada tapi kita belum memahami. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar dari sebuah pohon apel. Nah, bisa diperhatikan gambar. Jadi pohon apel ini memiliki buah dengan ketinggian tertentu, kita sebut H, dari kata height. Kemudian ada di posisi B saat buah apel itu jatuh. Nah, dari materi sebelumnya kalian sudah paham bahwa energi potensial itu adalah energi yang dimiliki oleh sebuah benda saat dia memiliki ketinggian. Nah, jika masih ingat, anak-anak bisa menyebutkan apa rumusnya? Ya, betul sekali. Jadi rumusnya adalah massa dikali gravitasi dikali ketinggian. Nah, pada kasus ini kita coba baca perlahan atau literasi sejenak. Buah apel yang sudah matang di pohon jatuh dari posisi A menuju posisi B. Energi yang terlibat pada apel tersebut ada energi mekanik. Nah, energi mekanik merupakan energi yang terlibat pada suatu benda yang berada pada posisi tertentu dan bergerak pada keadaan tertentu. Sederhananya, energi mekanik dinyatakan dengan persamaan berikut. Sekali lagi bahwa simbol-simbol yang ada di fisika itu untuk mempermudah kalian dalam belajar. Jika misalkan itu justru membuat kalian bingung, bisa kalian gunakan kalimat lengkapnya. Misalkan kalian lebih nyaman menggunakan energi mekanik, ya silakan energi mekanik, atau EM juga boleh kalau memang sudah paham. Nah, EM itu sendiri sama dengan EK ditambah EP. Pada kesempatan kali ini harus mengingat pertemuan yang lalu ya. Jadi EM itu jelas energi mekanik, EK itu energi kinetik, EP itu adalah energi potensial gravitasi. Yang EP tadi sudah disebutkan. Pertanyaan berikutnya, apa rumus dari EK atau energi? Ya, betul sekali. Jadi energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda saat memiliki kecepatan. Nah, diperhatikan kalau misalkan apel ini jatuh, pasti dia kan punya kecepatan tertentu. Dari posisi awal dia yang sebelum jatuh atau hampir jatuh, dia memiliki V sama dengan 0. Jadi rumusnya EK sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, ini menjelaskan bahwa energi di semua titik itu sama ya. Jadi energi mekanik di posisi A itu sama dengan energi mekanik di posisi tengah, ini kita sebut saja C itu. Kemudian energi mekanik di titik B atau hampir titik B adalah sama ya. Tinggal nanti pembentukan dari masing-masing posisi itu akan menentukan. Dari sini silahkan diajukan pertanyaan di kolom komentar jika masih bingung. Menuju ke kalimat berikutnya,
Dengan bantuan diagram Kartesius seperti gambar 6.2, kalian dapat mencoba untuk menganalisis peristiwa apel jatuh tersebut. Sebuah apel bermassa M yang awalnya apel dalam keadaan diam, posisi di sini, berada di posisi A, yaitu pada ketinggian H dari permukaan tanah. Pada keadaan tersebut, energi potensial gravitasinya bernilai maksimum, sehingga energi potensial gravitasi sama dengan energi mekanik. Jadi energi mekanik di posisi A, saya ulangi lagi, energi mekanik di posisi A itu adalah energi potensial. Karena apa? Karena dia hanya memiliki ketinggian, belum memiliki kecepatan. Ya, sekali lagi, bahwa energi mekanik di titik A itu hanya memiliki energi potensial. Secara matematis bisa ditulis dari sini EM itu sama dengan EK plus EP. Nah, karena dia belum memiliki kecepatan, artinya EK-nya 0. Nah, sedangkan EP-nya ada karena ketinggian tertentu dari rumus tadi. Nah, silahkan ini dicatat, kemudian diresum dari apa yang saya jelaskan. Kalian bisa menulis dari paket kemudian ditambahi. Yang penjelasan-penjelasan itu tidak ada di paket. Nah, pertanyaan berikutnya, kalian bisa masuk ke posisi yang B. Nah, kita coba baca lagi. Saya ulang lagi ya dari awalnya ya. Awalnya apel yang dalam keadaan diam berada di posisi A, yaitu pada ketinggian H dari permukaan tanah. Pada keadaan tersebut energi potensial gravitasinya bernilai maksimum, sehingga energi potensial gravitasi sama dengan energi mekanik. Ini sudah selesai, clear. Nah, sedangkan yang ini dan bisa menjadi sebuah pertanyaan dan kalian bisa menjawab. Kemudian apel terlepas dan akhirnya sampai di posisi B pada ketinggian 0 dengan kecepatan V. Kita ulangi lagi. Jadi ini salah satu cara belajar, misalkan dalam satu kali kalian baca tapi tidak paham, kalian bisa mengulangi 2 atau 3 kali, atau bisa terus menerus sampai kalian menemukan kata kuncinya. Kita ulangi lagi ya bacanya. Kemudian apel terlepas dan akhirnya sampai di posisi B. Nah, ini posisi B pada ketinggian 0. Jadi dia tidak memiliki ketinggian. Yang memiliki ketinggian hanya A, ya. Ketinggian 0 dengan kecepatan V. Dia memiliki V. Saat hampir jatuh ya. Ini posisi B itu saat hampir jatuh. Kalau saat jatuh dan sudah di tanah ya dia sudah tidak memiliki kecepatan. Sesaat menyentuh permukaan tanah, kecepatan apel maksimum, sehingga energi kinetik sama dengan energi mekanik di posisi B. Jadi karena V-nya maksimal di posisi B dan dia tidak memiliki ketinggian, artinya EM itu sama dengan EK plus EP, tapi EP-nya 0 karena tidak memiliki ketinggian. Sampai sini bisa dipahami. Bisa dibaca beberapa kali berulang-ulang. Jika masih belum paham, nanti kita akan bahas bersama-sama. Nah, ini pembahasan yang terakhir dan menjadi pertanyaan untuk kalian yang nanti bisa kalian jawab di kolom komentar. Kita sudah paham posisi A bahwa EP-nya maksimal karena hanya maksimal, hanya paling tinggi, tapi tidak memiliki kecepatan. EM sama dengan EP. Sedangkan B itu dia tidak memiliki ketinggian, EP-nya 0 ya. Sedangkan dia memiliki kecepatan paling cepat itu di posisi hampir B gitu ya, atau posisi hampir menyentuh tanah. Artinya V-nya sangat besar karena EK sama dengan setengah V kuadrat. Nah, pertanyaannya di sini saya tambahkan yaitu C ya. Dan posisi apel di sini adalah C. Berapa atau bagaimana nilai energi mekanik di posisi ini atau posisi C? Itu ya. Ini adalah bahan diskusi kita.
Silakan kalian berdiskusi dengan teman sebangku dan komen di YouTube ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.